Oke, salam ya, sahabat YouTuber dan juga pemirsa yang akan menyaksikan video ini. Saya sangat berterima kasih kepada kita semua yang telah mendukung channel pengalaman hidupku ini, dan sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, teman-teman YouTuber atau lainnya yang mungkin baru akan melihat, menonton, menyaksikan video ini, silahkan jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan like, subscribe, dan juga lonceng, dan juga share video ini ke teman yang lain. Nah, jadi di dalam kesempatan ini sebelumnya saya minta maaf kepada mohon maaf dan mohon izin kepada lembaga YouTuber dan juga kepada secara khusus Menteri Pendidikan Indonesia, Kebudayaan secara khusus Bapak Nadiem Makarim ya. Nah, di dalam video ini saya akan memberikan beberapa kritikan, pernyataan dan juga saran ya. Jadi tentang buku yang telah disajikan dan telah dicetak ya, buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraannya di tahun dicetak 2021 yang diperuntukkan untuk siswa kelas 7 atau SMP ya, beberapa. Nah, jadi pada kali ini ya, sekali lagi saya sampaikan untuk umat Kristen dan juga umat Katolik tetap tenang ya, tetap sabar ya, hadapi semua gejolak masalah seperti ini dengan sabar, dengan tenang, dan dengan iman kepada Tuhannya. Kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh terprovokasi dengan isu-isu yang memang sangat menantang gitu ya. Nah, kita pahami saja ya, kita pahami. Nah, jadi begini ya, di dalam penulisan buku yang pendidikan kewarganegaraan ini, di sana ditulis di bagian ini sebelum saya kita akan melihat dulu cuplikan daripada buku ya, bagian-bagian buku yang yang salah ya, yang salah dalam penyajian, penulisan, dan juga kata demi kata salah di dalamnya. Silahkan disaksikan. Wow. Nah, jadi kita sudah melihat ya, saudaraku. Jadi ada kesalahan yang fatal yang telah dilakukan oleh para penyaji buku atau penyusun buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Kristen ini, yang diperuntukkan kepada siswa kelas 7 atau SMP ya. Kesalahannya adalah di mana beliau-beliau ini menyatakan pendapat atau pikiran mereka ya, atau di dalam isi buku ini menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh Kristen itu, umat Kristen dan Katolik itu adalah sama, yaitu Trinitas. Trinitas itu memiliki pengertian Allah, Bunda Maria, dan juga Yesus Kristus. Itu menurut pernyataan yang tertulis dalam buku ini. Nah, saya katakan Bapak Ibu itu sangat keliru dan sangat sesat ya, sangat sesat di dalam penulisan buku pelajar seperti ini, secara khusus di bagian tentang pembahasan tentang agama Kristen dan Katolik. Jadi Bapak Ibu itu telah sesat ya, saya katakan sesat ya, pemahaman itu sesat. Tidak tahu apakah Bapak Ibu itu ya sengaja atau keliru ya. Jadi tapi yang jelas pemahaman yang demikian menurut pandangan teologi kami secara khusus di dalam konteks Kristen ya, itu sesat ya, bidat namanya. Nah, bidat. Saya berkata demikian karena saya itu ya, puji Tuhan, saya ini umat Kristen ya, agama Kristen yang menganut kepercayaan kepada Allah Trinitas
kemudian juga kepada Alkitab Injil ya. Allah Trinitas itu pengertiannya itu Allah Bapa ya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jadi bukan Allah Bunda Maria dan juga Yesus Kristus seperti itu. Jadi saudara, Bapak Ibu selaku penyusun penyaji buku ini itu sangat fatal kesalahannya, sangat salah dan sesat pemahaman. Jadi kami selaku umat Kristen dan selaku para tokoh-tokoh teolog, kami tidak terima dengan pernyataan seperti itu. Nah, jadi mohon ya dalam hal ini, dan juga kepada sekaligus kepada bagi semua ya siswa-siswi dimanapun berada ya, yang mungkin sudah membaca buku yang ditulis buku pendidikan kewarganegaraan cetakan 2021 ditulis oleh penerbit ya pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu ya, kami harap supaya dapat memahami dan dapat mengerti ya, bahwa jangan diterima dan jangan percaya di dalam pernyataan itu mengatakan bahwa Allah agama Kristen Trinitas itu adalah Allah, Bunda Maria dan juga Yesus Kristus ya. Itu salah ya, salah sekali, itu sesat. Jadi mohon jangan ini, dan saya harapkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan supaya segera ditindaklanjuti kekeliruan ini, bagaimana ditindaklanjuti supaya buku-buku yang sudah beredar itu baik di masyarakat ya, di sekolah-sekolah yang sudah dipegang oleh siswa-siswi itu harus segera ditarik kembali ya, kemudian direvisi ya, dan buku-buku itu jangan dibiarkan beredar di sekolah-sekolah, karena yang jelas pernyataan tulisan di bagian tentang agama Kristen dan Katolik itu sangat salah ya, sesat seperti itu ya. Jadi kami berharap ya, saya mohon supaya di dalam penulisan buku ini juga supaya ini menjadi pembelajaran untuk Bapak Menteri bersama tim penyaji buku itu supaya lebih waspada, lebih berhati-hati lagi, lebih berhikmat dan lebih pintar, lebih cerdas lagi dalam penulisan buku ya, secara khusus untuk mencari sumber atau buku-buku referensi untuk menulis buku itu jangan sembarangan. Nah, carilah sumber itu, kalau tentang agama Kristen carilah sumbernya di orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sangat bagus, yang tahu tentang agama Kristen, yang bisa dipercaya oleh pihak kementerian untuk bisa memberikan sumber itu, dan juga bisa mengoreksi hasil sajian buku yang ada ya sebelum dicetak seperti itu. Nah, dan jangan ada di antara kita mungkin bermaksud dalam penulisan buku ini beringinan untuk memaksa pemahaman pemikirannya sendiri tentang hal-hal yang dipercaya oleh agama lain. Jangan sampai itu terjadi ya, jangan sampai memaksa seperti itu ya. Dan jangan sampai mengada-ngadakan informasi, mengada-ngadakan pengetahuan seperti itu ya, diupayakan seperti itu. Nah, jadi saudara ya, saya sampaikan seperti itu. Semoga apa yang disampaikan, kritikan dan saran yang disampaikan dari berbagai pihak baik agama Kristen dan Katolik ini dapat didengar, dapat segera ditangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk segera menangani permasalahan ini sehingga tidak dibiarkan berlarut-larut dan hingga menimbulkan suatu yang tidak baik di antara kita dalam berumat agama dan dalam berbangsa dan negara ya. Ingat, kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya,
Jadi kita tetap jaga diri, jaga pemikiran, jaga pandangan, jaga keyakinan, jaga konsep ya. Kita harus jaga dan tetap walaupun berbeda tapi satu, yaitu negara Indonesia ya. Kita ini adalah satu ya, jadi harus saling menghargai, saling menghormati. Perbedaan-perbedaan ada harus kita hormati, kita hargai, dan kita tetap junjung tinggi Pancasila yang ada. Nah, jadi seperti itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya sampaikan kepada umat Kristen dan juga Katolik agar tetap sabar, agar tetap tenang menghadapi permasalahan yang sedang terjadi sekarang ini, secara khusus dalam kesalahan dalam penulisan buku oleh pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan bersama tim penyaji buku yang ada ya. Jadi kita tetap sabar, kita tetap memaafkan, memaklumi mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Siapapun yang menonton, menyaksikan, sehingga